Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marvel Alifandiri Sarayar dengan NIM 333230107 dari kelompok 18 yang akan mengerjakan tugas mingguan dari tutorial PPM pada modul 4 ini. Di sini terdapat 3 buah soal yang akan saya selesaikan menggunakan software dari RStudio. Pertama-tama, perusahaan minuman ingin menerapkan rencana sampling tunggal untuk menjamin kualitas produk. Diketahui AQL 0,6% dan risiko produsen sebesar 4%. Di sisi lain, pelanggan menetapkan LQL-nya sebesar 2,8% dengan risiko 12%. Nah, kita diminta untuk menentukan rencana sampling yang tepat berdasarkan parameter tersebut. Oke, di sini langsung aja kita kerjain pakai videonya. Oke, sebelumnya di sini saya udah coba-coba dulu ya teman-teman. Bang Teteh juga. Makanya di sini kita nggak perlu di running ulang untuk install package-nya karena udah diinstal terlebih dahulu. Jadi di sini kita bisa langsung mendefinisikan unsur peluang produsennya. Seperti yang diminta pada di soal tadi, AQL-nya kan 0,6%. Nah, di sini kita ubah ke 0,006. Terus di sini kan risikonya kan sebesar 4%. Nah, di sini kita berarti alfanya sebesar 0,04. Terus risiko produsennya berarti 1 dikurang alfa. Nah, di sini terus kita definisiin unsur peluang konsumennya juga. Nah, di sini kan unsur peluang konsumennya tadi itu diminta 2,8%. Makanya kita tulis lagi di sini 0,028. Terus risiko konsumennya yaitu adalah 12%. Habis ini bisa kita running dulu untuk mendefinisikan biar kebaca di RStudio-nya. Di run. Udah kebaca, terus di sini kita buat rencana samplingnya, di mana plan 1 ini kita menemukan plannya dulu dengan PRP dan CRP, yaitu pakai AQL dan resiko produsen untuk PRP, dan CRP itu kita pakai LQL, terus resiko konsumen. Terus kita pakai tipenya itu adalah binomial. Sini nggak apa-apa kita running juga. Terus kita menampilkan rencana samplingnya. Nah, rencana samplingnya itu adalah pakai peta OC. Nah, di sini kita pakai N plan 1, terus C-nya itu plan 1 ya ini kita definisiin dari yang atas, plan 1, terus R-nya juga pakai yang plan 1, yang R, terus tipenya kan binomial, terus PD 0, LQL-nya 1 itu dikali 2 sama 0,01. Nah, di sini kita running juga. Nah, udah di running berarti di sini bisa kita evaluasi rencana samplingnya. Kita pakai sampling 1, terus assess rencana 1. Kita masukin lagi yang atas tadi tuh, PRP dan CRP-nya. Ini langsung kita running aja. Nah, kelihatan di sini dari PRP-nya dan rencana-rencananya gimana, target awalnya. Terus sini kita bisa tampilin kurva OC-nya. Sebelum itu di sini kan di PRP kan targetnya tuh 0,96 ya. Nah, di sini tuh melebihi. Berarti tandanya dia tuh bagus karena kita tuh berhasil melebihi dari target 97%. Nah, untuk CRP ini kan targetnya itu 0,12 atau ya 12%. Nah, kita di sini tuh nggak nyampe 12%. Berarti di sini juga kita bagus karena kita tuh nggak nyampe ke 12%. Nih, 12% itu kan resikonya kan. Resiko dari pelanggan ini, pelanggan menetapkan LQL. Nah, kita nggak nyampe nih resiko 12% ini. Berarti kita tuh udah bagus lah analisanya. Gitu. Terus kalau udah dapet hasilnya, di sini bisa langsung kita inin aja. Running juga untuk ngeliat kurvanya tuh kayak gimana. Nah, bentuk kurvanya kayak gini tuh. Ini warnanya pakai warna light green sebenarnya bisa diganti sih warnanya apapun itu. Kalau ganti warnanya jadi red, dia bakal berubah lagi sih kurvanya. Warnanya doang. Nah, udah kayak gitu lah. Terus kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2 ini kita diminta untuk menentukan perencanaan sampel tunggal dengan ukuran lot sebesar 2000 unit suku cadang. Terus perusahaan tuh menetapkan AQL-nya tuh 0,7% dengan resiko produsennya 2% dan LQL-nya sebesar 3% dengan resiko konsumen 10%.
Oke, sama kayak tadi caranya. Di sini kita tentuin dulu lotnya itu 2000 kan di sini. Nah, di nomor 2. Nih, ada 2000 unit. Terus XL-nya sama tadi diminta 0,7%. Terus alfanya juga 0,2 itu 2, nih 2%, dan LQL-nya tuh 0,03. Nah, resiko konsumennya kan diminta berapa tadi? 10%, berarti 0,1. Terus caranya sama kayak yang atas, bedanya tuh di sini kita pakai yang lot 2 ya. Lot 2 itu nandain kalau ini tuh soal kedua, oke. Karena kalau kita pakai yang satu nih nanti salah pendefinisiannya. Caranya masih sama kayak tadi, kita definisikan unsur produsen, definisikan unsur peluang konsumen. Sampai sini itu masih bisa kita running dulu. Nah, di sini baru nih. Nih, baru kita dapetin nilainya. Oke, kita dapetin kan di PRP ini targetnya tuh 98%. Nah, kita tuh melebihi ternyata 0,987. Jadi, hitungannya kita tuh udah melebihi lah. Jadi, kita tuh udah dianggap bagus untuk analisanya. Karena PRP itu kan kalau melebihi target, dia tuh bagus. Nah, sedangkan CRP, kita CRP-nya tuh kurang dari 10%. Karena kita hasilnya dapatnya 0,996. Nah, berarti kita juga bagus. Karena CRP itu nggak boleh lebih dari target. Karena dia tuh kan resiko ya. Kalau resikonya lebih dari target kan nggak bagus kan. Nah, ya udah berarti kita tuh udah sesuai. Terus di sini kita tampilin kurvanya. Di sini bebas ubah-ubah. Misalkan di sini saya pakai hitam. Misal di sini saya ubah lagi warnanya mau jadi warna biru, biru. Terus di sini jangan biru, blue dong, kita pakai bahasa Inggris. Blue juga bisa. Nah, kayak gitu. Di sini kita running down. Oke, bentuk kurvanya kayak gitu berarti. Terus buat soal nomor 3. Nah, di soal nomor 3 ini ada dua nih soalnya nih. Itu perusahaan tekstil melakukan pemeriksaan terhadap satu lot berisi 7.000 produk. Rata-rata catat yang ditentukan adalah 2%. Diketahui AQL-nya 2% dengan resiko 6% dan LQL-nya 4% dengan resiko 8%. Adapun dua alternatif sampling, yaitu yang tersedia ada A, yang A itu nilai N-nya kan 80, C-nya itu 4, R-nya itu 8. Terus yang B itu N-nya itu 120, C-nya 2, C2-nya itu 6, terus R-nya itu 12. Terus nilailah probabilitas penerimaan lot dari kedua alternatif di atas. Tentukan manakah yang lebih sesuai dengan syarat AQL dan LQL. Oke, di sini berarti kita tentuin dulu nih yang nomor 3A. Di sini kan tadi lotnya tuh 7.000. Sama lah kurang lebih cara yang tadi, yang ngebedain itu di sini nih. Di sini kita definisiin satu-satu dulu. N itu yang 3 itu 80, C-nya tadi itu 4, R-nya itu 5. Bener nggak nih? 84, 80, 4, R-nya 8. Salah nih, salah masukin. Nah, bener nggak sih 84, 8? Oke, benar. Terus di sini bisa lah langsung kita definisin aja dulu satu-satu. Oke, belum masuk. Terus di rencana samplingnya kita bisa langsung running juga di sini. Nah, dapat nih nilainya. Tuh, di targetnya itu kan kita mintanya cuma 94%. Tapi kita udah dapetin hasilnya 97%. Berarti kan ini udah lebih baik ya dari target yang diminta kalau PRP. Jadi ini udah sesuai. Terus buat CRP-nya juga ternyata dia tuh nggak nyentuh target. Jadi dia tuh lebih sesuai lah. Karena kan targetnya diminta 8%. Kini di sini kita dapetinnya, tadi dulu. Resikonya 8%. Oh enggak dong, ini resikonya tinggi banget. Karena 78 ya, berarti kan 78% kan di sini kan. Berarti ini tuh melebihi. Jadi kita tuh harus evaluasi ulang. Nah, evaluasi ulangnya nanti kita coba cek pakai nilai yang selanjutnya ya, teman-teman. Yaudah kalau gitu di sini kita bisa tampilin kurvanya dulu. Nah, kurvanya kayak gini tuh. Terus buat yang selanjutnya
Di sini tuh kita definisiin dulu yang kedua, langsung yang kedua, 620. Terus E-nya itu 6, R-nya itu 12. Nah, oke. Udah gini, berarti bisa di definisiin dulu. Oke. Terus kita evaluasi lagi function samplingnya. Nah, dapetin hasilnya kayak gini nih teman-teman. Yang B itu di targetnya kan di PRP-nya 0,94, dapat hasilnya 98. Ini udah melebihi lah dari yang tadi. Terus buat yang CRP-nya, dia targetnya 0,08%. Tapi yang kita dapetin di sini 79%. 79%. Kan diminta targetnya 8%, tapi tahunya 80%. 79% lainnya. Berarti secara nggak langsung sebenarnya di sini tuh nggak ada yang baik untuk CRP-nya, tapi kalau kita pengen lihat dari PRP-nya, di sini tuh lebih baik di target yang kedua, di nilai B, 3B. Karena nilainya tuh lebih tinggi, 98% gitu. Terus kita tampilin aja kurvanya berarti kayak gini. Oke, buat kurvanya kayak gini, teman-teman. Jadi, sekian aja pengerjaan tutorial, bukan tutorial, tugas mingguan oleh saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.